warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab yang ke-8 yaitu model studi Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Kita pastinya sering banget dengar, tetapi belum tentu paham sepenuhnya apa itu studi Al-Quran dan berbagai metode tafsirnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail apa itu studi Al-Quran dan berbagai metode tafsirnya. Yuk kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu yang pertama, apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Secara sederhana, Al-Quran adalah usaha untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam melalui berbagai ilmu, seperti bahasa, sejarah, sampai kritik sastra. Tujuannya supaya kita bisa mengerti isi wahyu Allah dengan lebih benar dan menyeluruh. Ujungnya semua kajian ini bakal bermuara pada satu hal, yaitu tafsir. Tafsir sendiri adalah usaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Tafsir berarti menjelaskan, menerangkan, atau mengungkapkan makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Para ulama memberikan banyak definisi, tapi intinya tafsir adalah cara untuk memahami isi Al-Quran sesuai kemampuan manusia, namun tetap berpegang pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa tafsir itu bukan sekedar pendapat, tapi hasil kajian ilmiah yang bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu, bagaimana tafsir berkembang? Dalam sejarahnya, tafsir memiliki 3 fase besar. Yang pertama ada fase masa klasik, yaitu sejak zaman Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Pada masa ini, penafsiran masih sederhana dan berfokus pada riwayat dari Nabi dan sahabat. Yang kedua ada fase masa pertengahan, yaitu ketika Islam sudah menyebar luas dan ilmu-ilmu baru berkembang. Banyak ulama mulai mengombinasikan riwayat dengan akal dan analisis teori. Yang ketiga ada fase masa modern, yaitu ketika tafsir mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan masalah-masalah baru di masyarakat. Dalam perkembangannya, lahirlah berbagai metode tafsir, seperti metode ijmali, yaitu tafsir ringkas dan langsung pada inti ayat. Metode tahlili, yaitu yang kedua ada metode tahlili, yaitu tafsir ayat per ayat secara detail, lengkap dengan sebab turunnya dan pendapat para ulama. Yang ketiga ada metode maudhu'i, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan tema tertentu. Yang keempat ada metode muqaron, yaitu membandingkan ayat dengan ayat lain, hadis atau pendapat para ulama. Selain metode ada juga corak atau gaya tafsir, yaitu pendekatan yang dipakai ulama dalam memahami Al-Quran, misalnya corak fikih, yaitu fokus pada hukum-hukum syariat, corak bahasa yang mengaji makna kata dan tata bahasa Arab, corak falsafi, yaitu menghubungkan ayat dengan pemikiran filsafat. Yang keempat yaitu ada corak sufi yang memaknai ayat dari sisi spiritual. Yang kelima ada corak adabi ijtimai, yaitu fokus pada sastra dan masalah sosial. Yang keenam ada corak ilmi yang menghubungkan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Semua corak ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam di setiap zaman, karena Al-Quran itu relevan untuk semua waktu dan tempat. Nah, jadi kesimpulannya dari materi tersebut adalah kita belajar bahwa memahami Al-Quran itu butuh proses dan metode yang tepat. Tafsir menjadi jembatan agar pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipahami manusia dengan jelas, relevan, dan tidak menyimpang. Berbagai metode dan corak tafsir bukan untuk membuat kita bingung, tapi justru untuk memperkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran sesuai dengan tantangan zaman. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.